Halo sahabatku semua, jumpa lagi dengan aku Ataya. Bagaimana kabarnya hari ini? Semoga selalu dalam keadaan sehat, bahagia, dan tidak kekurangan sesuatu apapun. Amin ya robbal alamin. Baiklah teman-teman, ini adalah general reading energi banyak orang. Jadi bisa resonate dengan kamu, bisa juga tidak, atau bisa juga terbolak-balik. Jadi jangan dipaksakan ya teman-teman, karena ini hanyalah bersifat prediksi, jadi ini tidak pasti. Karena yang pasti hanya milik Tuhan yang Maha Esa. Aku harap teman-teman bijak ya mendengarkan readingan aku. Ambil positifnya, buang negatifnya. Apapun itu harapan kamu, semoga dikabulkan oleh Tuhan yang Maha Esa. Amin ya robbal alamin. Jangan lupa untuk support channel YouTube aku ya, dengan cara like, komen, dan subscribe. Agar tidak ketinggalan video selanjutnya, nyalakan tombol notifnya. Aku ucapkan terima kasih kepada teman-teman yang sudah dukung channel aku. Semoga Tuhan membalas kebaikan kalian semua. Amin ya robbal alamin. Baiklah teman-teman, kali ini kita akan membacakan tentang love reading. Ingat ya teman-teman, ini adalah energi banyak orang, jadi bisa cocok, bisa tidak, atau hanya sepenggal-sepenggal nih yang cocok. Jadi bijak-bijak ya mendengarkan readingan aku, ambil yang positifnya, buang negatifnya. Di sini mungkin kalian berhadapan dengan seseorang yang hanya memikirkan dirinya sendiri ya. Seseorang yang sebenarnya ya memang kalau lagi memiliki hubungan asmara dengan kalian, dia punya fashion sendiri. Dia punya sesuatu yang membuat kamu itu klepek-klepek atau membuat kamu itu benar-benar dalam situasi yang bisa bucin banget sama dia. Tapi juga ketika kalau orang ini marah ya, yang terjadi adalah kamu bisa dibuat terluka sama dia. Dan di sini ada hubungan situasi terparti. Entah kamu yang punya pasangan atau dia yang punya pasangan. Atau jangan-jangan bukan sekedar terparti ya. Bisa jadi ada cinta yang bersegi-segi. Kamu punya pasangan, dia punya pasangan ya, bisa jadi. Dan di sini dia itu sebenarnya tipenya nggak terlalu banyak cerita, nggak terlalu banyak bising lah ya kalau dia tidak disenggol. Ada gambaran tentang seseorang yang sudah mapan nih. Ya kalau dia cewek dia cantik, kalau dia cowok dia cakep. Cuman perangainya ya, kelakuannya yang susah untuk dikontrol. Lagi-lagi kayak kamu itu berhadapan dengan seseorang yang punya dua kepribadian. Kalau lagi sayang ya dia itu lulu banget, baik banget. Tapi kalau lagi marah dia bisa kayak membabi buta. Dan di sini yang aku lihat juga sebenarnya dia orang yang bisa dikatakan spiritualnya itu tinggi. Orang yang sudah dalam posisi makmur atau sudah berkecukupan ya. Di lingkungannya aku lihat dia sih sebenarnya dihargai atau dianggap seperti orang yang dituakan atau seseorang yang bisa diajak untuk berbicara, tempat sharing. Jadi kadang-kadang ada ego nih yang muncul karena dia merasa seolah-olah dia itu memiliki power. Dia merasa bahwa dia yang selalu benar. Karena memang di lingkungan sosialnya dia memang seseorang yang dihormati. Dia seseorang di sini manipulatif, penuh tipu daya, intrik, pintar memutarbalikkan fakta. Ada hal-hal yang dia sembunyikan dan dia tidak bisa cerita ke kamu, hanya cerita kepada dirinya sendiri. Dan dia lebih menyimpan rapat-rapat apa yang menurut dia itu pantas untuk dia sembunyikan. Ya, aku lihat ada hubungan yang termasuk baru banget di sini ya, walaupun juga ada beberapa yang LDR. Jadi aku lihat sebenarnya di sini ada sesuatu yang ingin kamu perbaiki. Di sini kenapa sampai kamu itu susah move on atau kamu memilih untuk bertahan? Karena di sini ada hubungan yang masih bisa diperbaiki. Ada awal mula baru, ada diskusi baru atau perbincangan baru ke depannya.
Jadi ada sesuatu yang memang harus dibicarakan. Jadi kayaknya kalian itu satu sama lain kurang terbuka di sini. Jadi selalu terjadi miskomunikasi, terjadi hal-hal di luar ekspektasi kamu. Maksudnya kamu itu maunya A, dia jawabnya B. Maksudnya kamu B, dia berpikirannya A gitu. Jadi kurang sinkron antara kamu dan dia. Sebenarnya yang ingin kamu lakukan adalah keraguan-raguan, ya. Karena masih mikir-mikir nih, kamu mau hubungan ini diperbaiki lagi. Cuman yang aku lihat masih berpikir ulang. Kadang-kadang kamu takut, ada keraguan-raguan. Kamu takut hubungan ini tetap jalan tapi kamu tetap kesepian. Kayak kamu nggak tahu kamu tuh sedang berhubungan dengan siapa. Keinginan kamu adalah bagaimana bisa sama dia. Ayo kita berbicara sama-sama, apa sih yang nggak jelas ini, atau kalau memang kamu maunya seperti ini, rencananya begini gitu ya, katakan, ungkapkan, jangan semaunya kamu sendiri bertindak, ya. Nggak seneng kesel kamu ninggalin aku, nggak seneng kesel kamu cari kesalahan aku, kamunya nggak mau disalahkan gitu. Jadi sedih banget gitu ya, mengurung diri, hatinya lagi nggak genah. Jadi kayak kamu itu punya dunia tapi kamu kesepian di sini. Kamu punya seseorang tapi kayak nggak punya seseorang gitu, karena berseberangan antara kamu dan dia. Butuh kerja keras untuk mempertahankan hubungan ini. Karena antara kamu dan dia, kamu bahkan sudah sadar nih, kamu sama dia itu berseberangan. Katakanlah nggak seperti langit dan bumi ya, walaupun kalian di sini posisinya sejajar, tapi untuk bersatu itu susah. Kamu nggak tahu maunya dia apa, dia nggak tahu maunya kamu itu apa. Karena tadi nggak ada keterbukaan. Jadi masing-masing kalian kayak berjalan di jalurnya masing-masing. Kalau yang bertemu paling ya ketemu, atau yang sedang bersama tapi flat gitu. Sesuai kebutuhan aja. Jadinya aku ketemu karena punya kebutuhan tertentu nih. Atau aku ketemu kamu karena aku, katakanlah aku kekurangan ini, aku butuh support kamu, butuh ini, butuh itu. Jadi butuh bantuan gitu. Jadi kalian memang berhubungan dengan seseorang, atau yang beberapa ya, nggak semua. Ada yang berhubungan dengan seseorang yang money oriented. Memanfaatkan kamu hanya untuk pencapaiannya dia gitu. Itu yang membuat hubungan ini jadi tidak sejalan, membuat hubungan ini jadi berseberangan. Dan kamu terluka di sini. Lagi-lagi kamu dilukai, on off, datang lagi. Yang ada dia melukai kamu, nanti hilang, nanti nyesel, datang minta maaf, ngulang lagi. Siklusnya masih seperti itu. Padahal di sini aku lihat kamu masih sangat sayang sama dia. Kamu masih berharap dia datang sama kamu, mencintai kamu. Ya. Cinta kamu di sini tulus, tapi dia tidak. Dan aku lihat di sini keinginan kamu adalah melakukan sebuah perubahan dalam hubungan ini ke arah yang lebih baik lagi. Tapi dianya sepertinya ngilang-ngilang. Dia sebenarnya juga konflik batin dalam hubungan ini. Dan juga ada gambaran tentang betapa manipulatifnya dia. Ya, punya 1001 cara untuk meluluhkan hati kamu. Juga punya 1001 cara untuk menusuk kamu. Jadi memang ada kenyamanan, dalam artian kayak bom waktu nih. Sewaktu-waktu meledak ya, tapi tetap nyaman sih. Kamu nyaman sama dia, tapi sewaktu-waktu dia bisa mengulangi perilakunya, kelakuannya, sikapnya, dan kamu akhirnya nyaman pun tapi membalikkan badan. Ada yang kamu tutupi, kayak kamu itu lagi make topeng ya, di depan orang lain kamu lagi terlihat bahagia. Nggak apa-apa, aku bahagia kok sama dia, aku sayang sama dia. Padahal dalam hati kamu itu ringkih. Ya, kalau kamu mencoba untuk bertahan di sini, aku lihat akan ada komunikasi yang terjalin lagi antara kamu dan dia. Dia akan datang. On off-nya masih kuat di sini. Karena twin flame, ada hubungan twin flame yang masih ketarik satu sama lain. Ya, kayak kalian itu kayak cerminan. Jadi walaupun berseberangan tapi nggak bisa lepas. Ya, energinya masih tarik menarik nih. Kuat banget, kalau dia sedih, kamu sedih.
Mungkin beberapa di antara kalian ada yang punya intuisi sampai ketika dia lagi di situasi susah, sulit, atau lagi nggak ngena, kamu bisa merasakan. Ada feeling yang kuat antara kamu dan dia. Ada keinginan dia untuk balik lagi nih sama kamu. Kalau kamu mau bertahan ya. Dan di sini memang hubungan ini butuh kerja keras, masih butuh perjuangan. Bagaimana bisa melepaskan ikatan satu sama lain. Terbelenggu, tapi memang masih bisa untuk dipertahankan. Karena satu sama lain aku lihat masih ingin memperjuangkan. Ya, masih ingin memperjuangkan hubungan ini. Sementara kalau kamu move on ya di sini, kamu semakin hancur, semakin tenggelam, semakin mungkin nggak karuan. Akan terasa berat ketika memang kamu mau move on. Ya, tapi suka tidak suka, mau tidak mau, di sini kamu memang akan terjadi yang namanya awal mula baru, walaupun masih kamu pertimbangkan ya. Jadi kalau kamu move on, kamu tetap akan menghadapi yang namanya awal mula baru, tapi memang ada perasaan yang akan sangat terluka sekali. Dan di sini kalau kamu move on, yang aku lihat kamu bakal sering ingat sama dia. Kenapa? Kalau nggak fake sama dia, kamu fake sama diri kamu sendiri. Kayak ada konflik batin. Karena perjuangan untuk move on memang tidak mudah. Jadi memang harus kuat dulu nih. Harus mampu. Punya tekad, punya niat untuk bisa move on. Yang aku lihat ketika kamu move on, agak sedikit, katakanlah kamu dapat power nih. Kamu jadi punya kekuatan, inner power kamu muncul. Tapi fase atau prosesnya ketika kamu mau move on seperti itu. Ada hati yang benar-benar terluka. Kamu akan konflik batin. Bahkan mungkin beberapa kali kamu akan dihadapi dengan yang namanya dia datang lagi, ribut lagi. Ya, masih ketarik-ketarik. Jadi kalau aku bisa ambil kesimpulan dari pilihan antara move on ya atau bertahan, ini masih 50-50 ya. Tapi kayaknya masih kuat nih tentang bagaimana kamu mencoba untuk mempertahankan. Kasih jeda waktu. Karena di sini masih kayak ketarik, masih ada perasaan satu sama lain. Masih sayang sama sayang, hanya saja ego mungkin yang masih sama bermain. Jadi kalau aku lihat untuk kalian hubungan ini masih bisa dipertahankan kalau kamu mau bertahan. Tapi harus kuat mental, harus mampu. Masih ada yang harus kalian tingkatkan. Tapi hubungannya itu masih mondar-mandir. Masih ada kenyamanan yang akan kamu dapatkan. Tapi memang ada yang harus ditutupi. Jadi memang ini ada hubungan yang terselubung. Hubungan yang ditutup-tutupi, tapi ya kalau nyaman nggak apa-apa. Jadi kalaupun kamu mau move on ya, memang proses move on itu sakit. Konflik batin. Tapi bisa melangkah, punya inner power, akhirnya punya kekuatan sendiri, mampu berdiri sendiri. Tapi juga di sini kamu juga pantas untuk bertahan, karena mungkin masih ada yang bisa diperjuangkan dalam hubungan ini. Ya, semua kembali kepada pilihan kamu, apakah masih mau bertahan atau move on, kamu yang tentukan. Karena kebahagiaan mutlak kamu yang paling tahu. Jadi memang antara kamu ya susah untuk dilepaskan. Tinggal bagaimana kalian menyikapi untuk bersikap dewasa, mempertahankan hubungan ini itu seperti apa. Bagaimanapun posisinya, di sini masih ada emosi satu sama lain. Makanya terlihat hubungan ini hubungan yang lagi berjarak, berpisah. Masih ada yang namanya emosi satu sama lain, makanya hubungan ini kalau masih bisa lanjut dan balik lagi, nantinya harus berani, harus bisa, mampu mengendalikan yang namanya emosi satu sama lain. Jangan kalau lagi marah, lagi emosi, ya langsung, nanti udah selesai nyesel. Kalau lagi emosi satu sama lain, yang satunya ngalah, ya, yang satunya tuh harus ngalah dulu gitu maksudnya. Tarik nafas, hitung 1 sampai 10. Ya kalau enggak pindah ruangan dulu atau sekedar keluar dulu deh gitu. Cari udara seger, baru nanti ungkapin lagi, bicarakan lagi baik-baik. Karena enggak ada sih sebenarnya di dunia ini yang enggak bisa dibicarakan, yang enggak bisa diutarakan. Bahkan enggak bisa diselesaikan. Semua bisa diselesaikan. Tapi ego, keras kepala, itu yang membuat orang menjadi susah.
akhirnya berseberangan, akhirnya bertolak belakang ya. Jadi banyak kegagalan cuman gara-gara hal sepele seperti itu. Kurangnya pengertian satu sama lain. Oke teman-teman, aku rasa sampai di sini readingan aku. Mohon maaf jika ada kesalahan. Aku harap teman-teman bijak ya mendengarkan readingan aku. Ambil positifnya, buang negatifnya. Apapun itu harapan kamu, semoga dikabulkan oleh Tuhan Yang Maha Esa. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih. Dadah.